Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik pada hari ini kami akan mencoba menjelaskan satu hadis yang diambil dari kitab Mukhtar al-Hadis Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Mudah-mudahan satu hadis ini membawa manfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawahu syaikhani, dua imam besar ulama hadis, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, iztanibus sab'al mubiqati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztanibus sab'al mubiqati. Iztanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqati, 7 perkara yang membuat kerusakan, yang membuat kehancuran pada diri kita semua. Jadi kaum muslimin wal muslimat pemirsa, kalau seandainya kita menjauhi 7 perkara ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan hidup kemuliaan. Dan kalau seandainya na'udzubillah kita sampai mendapati salah satu daripada yang 7 ini, maka siap-siaplah kehidupan kita akan bisa hancur dengan apa-apa yang kita laksanakan daripada 7 perkara ini. Oleh sebab itu, jauhilah 7 perkara ini. Kata Rasulullah, iztanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqati, akan 7 perkara yang membuat kehancuran bagi kaum muslim. Apa yang pertama? Yang pertama adalah asyarka billahi. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih syirik? Syirik itu paling mudahnya adalah kalimatnya menduakan Allah. Menduakan Allah kepada makhluk. Itu pengertian yang paling mudah dari kata syirik. Jadi kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, tapi kita masih mentuhankan selain Allah, maka sudah termasuk syirik. Kalau seandainya kita meminta kepada Allah dengan sholat umpamanya, tapi kita masih suka mendatangi pohon, masih suka mendatangkan daripada makhluk-makhluk Allah yang dianggap punya sesuatu yang gaib, masih mendatangi daripada tempat-tempat yang dianggap angker oleh kita, kemudian kita percaya dengan keangkeran tersebut, kemudian kita percaya dengan benda-benda tersebut bisa mendatangkan kemanfaatan ataupun kemadharatan, maka itu bisa dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah yang jauh-jauh. Contoh misalkan kita punya cincin, batu cincin ini hebat, kata dia, kata yang punya cincin nih, ini cincin bagus, ini cincin mahal. Terus ada yang bilang katanya, wah kalau pakai cincin itu hidup kamu akan berubah. Kalau seandainya kamu pakai cincin itu, ketampanan kamu bisa bertambah. Kalau seandainya kamu pakai cincin itu, pokoknya hebat. Nah kemudian ternyata kita percaya dengan omongan orang tersebut. Berarti kita percaya dengan punya kemanfaatan dari cincin itu. Secara otomatis yang ditakutkan adalah kita sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan mempercayai bahwa cincin yang dipakai tersebut bisa mendatangkan kemanfaatan. Padahal yang namanya makhluk, apalagi makhluk mati, batu mati seperti cincin, itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa mendatangkan kemadharatan. Semua semata-mata adalah
sebab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab makhluk tidak bisa memberi kemanfaatan dan tidak bisa memberi kemudaratan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda yang suka mengkeramatkan sesuatu benda, mengkeramatkan pohon, hewan dan lain sebagainya, mulai sekarang koreksi, hati-hati. Takut-takut ada di sisi lubuk hati kita mempercayai benda-benda tersebut bisa memberikan kebaikan kepada kita, yang padahal itu bisa menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama kata Rasul adalah kita harus menjauhkan yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wasahro dan sihir. Syirik dengan sihir itu ada kaitannya. Biasanya sihir ini orang-orang yang suka membuat syirik. Contoh, misalkan kita percaya kepada dukun. Nah, dukun itu bisa membuat sihir. Dengan sebab apa? Dengan sebab bantuan-bantuan daripada makhluk halus seperti jin contohnya. Si dukun ini bisa hebat, si dukun ini bisa membuat sesuatu yang bahasa di luar akal pikiran manusia, tapi hakikatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kenapa? Karena dia dibantu sama jin. Seperti dikisahkan dalam kisah Nabi Musa. Ya kan? Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan para tukang sihir-sihirnya Firaun. Nah, di situ Nabi Musa dihadapkan dengan beberapa tambang-tambang yang dibuat oleh sihir Firaun, tukang sihir Firaun, kemudian dirubah menjadi ular yang berbentuk kecil-kecil. Nah, itu namanya sihir. Sebab kenapa? Karena membuat sesuatu yang tadinya benda berubah. Nah, artinya berarti ada indera mata kita yang dibuat terbalik oleh jin tertadi, oleh orang yang buat sihir. Nah, maka ketika itu Nabi Musa, itu ular itu berubah. Kenapa? Karena dibuat sihir oleh tukang-tukang sihir pada saat tukang sihir Firaun. Nah, kemudian dilawan sama Nabi Musa dengan apa? Dengan mukjizatnya, yaitu berupa tongkat yang dipegang, yang besar tongkatnya, dan berubah menjadi ular pula, dan memakan daripada ular-ular buatan tukang sihir Firaun. Bedanya antara sihir dengan mukjizat dari Allah adalah dengan mukjizat yang tadi seperti Nabi Musa adalah kalau mukjizat itu cukup sekali, tapi kalau sihir bisa berulang kali. Nah, ini bedanya sihir dengan mukjizat. Artinya kalau seandainya kita masih percaya dengan hal-hal yang demikian, apalagi kita percaya dengan sihir, hati-hati, takut-takut itu bisa merusak kehidupan kita. Ini pesan Rasul yang kedua agar dijauhi oleh kita selaku umat muslim. Yang kedua adalah berbuat sihir. Kemudian kata Rasul yang ketiga adalah waqatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqqi. Yang ketiga adalah membunuh diri atau membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada umat muslim, kalau seandainya ada manusia yang membunuh saudaranya, ada manusia yang bunuh orang lain, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kenapa? Sebab kenapa? Karena bukan dalam keadaan yang hak. Kecuali membunuh dalam keadaan perang, itu beda lagi. Kalau seandainya kita saling bunuh dalam keadaan perang, terutama perang dalam membela agama Allah, maka itu sangat dianjurkan, diperbolehkan. Itu beda cerita. Ini orang yang membunuh tanpa salah. Orang yang saling dendam kemudian saling bertengkar atau kemudian saling bunuh-membunuh. Nah, ini termasuk hal yang tidak diperkenankan dalam menyakiti, dalam membunuh manusia yang bukan dalam keadaan haknya. Dan ini pun bertentangan dengan agama, bahkan juga bertentangan dengan undang-undang daripada undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang ini. Kalau seandainya ada orang yang melakukan hal ini, na'udzubillah, berlindung kepada Allah dan mohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang ketiga yang harus jauhi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa aklar riba, dan memakan yang riba. Riba itu sangat umum penjelasannya. Riba itu lebih luas penjelasannya. Mungkin suatu saat nanti kita akan coba membahas tentang riba terlebih khusus. Nah, riba itu adalah gampangnya ini, yang paling gampang sekarang ini adalah makan yang dilebihkan. Seperti kalau dalam bank itu ada yang nama sebut dengan bunga bank. Bahkan ada yang mengatakan dalam fikih itu kalau seandainya kita membeli sesuatu barang kemudian kita minta bonus, nah bonus itu bisa dijadikan sebagai riba. Nah, ini hati-hati. Kita beli buahan misalkan sekilo, bang minta lebihnya. Nah, ini kan di luar konsep daripada jual beli. Nah, itu kalau kita seandainya minta
Nah kemudian si orang ini nggak ikhlas tapi kita ngambil sendiri, nah takutnya termasuk riba. Kecuali kalau dia menambahkan sendiri, itu beda lagi. Ini hati-hati, makanya riba itu sangat pelik di masyarakat, artinya sangat sesuatu yang harus benar-benar dijelaskan seperti apa, karena takut-takut riba ini yang kita nggak tahu tapi kita memakan. Yang sudah pasti adalah tentang hal-hal yang demikian tadi. Nah kemudian yang selanjutnya adalah wa aklama lil yatimi. Yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim ini, anak yatim adalah anak yang harus kita jaga. Anak yatim ini yang harus kita sayangi, kita beri makan, kita jaga, kita asuh. Bahkan kalau kita punya uang lebih, kita beri mereka santunan. Tidak hanya sebulan sekali atau tidak hanya dalam lebaran yatim saja, tapi harus setiap hari kalau memang ada. Kalau nggak ada ya kasih semampu kita, kasih sepunya kita. Sebab kenapa? Sebab dalam diterangkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, kata Syekh Abdullah Sya'rani, itu ketika anak yatim ini menangis, bahkan Rasulullah mengatakan di sini, ketika anak yatim itu menangis, maka arasnya Allah Subhanahu wa taala itu akan bergetar. Dan siapapun orang yang menggembirakan anak yatim, maka dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tatkala ada orang yang menyakiti anak yatim, maka siap-siap lebih dekat kepada jurang yang neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah yang bisa merusak daripada umat muslim, yaitu watawalli yaumaz zahfi, yaitu lari daripada peperangan. Seumpama ada peperangan dalam membela agama Islam, ada peperangan dalam jihad fisabilillah. Ini benar-benar perang ya, bukan perang yang zaman-zaman sekarang. Sekarang belum ada. Tapi misalkan ini ada perang dalam mempertahankan agama. Dulu zaman sebelum Indonesia merdeka, mungkin banyak orang yang berperang. Ini contoh saja, misalkan dalam menjajah Belanda, dalam membela daripada penjajahan Belanda, Inggris dan sebagainya. Nah kemudian misalkan ada orang yang dalam peperangan tersebut sudah jelas ini jihad di jalan Allah, tapi dia lari dari peperangan tersebut. Sebab apa? Sebab takut dirinya misalkan akan terbunuh atau lainnya. Nah ini termasuk hal yang ternyata bisa merusak daripada kehidupan kita selaku umat muslim. Kalau sudah terjadi peperangan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terlindung daripada hal-hal yang bisa mungkin menghancurkan kita. Dan kalau seandainya mungkin terbunuh pada saat peperangan dalam membela Allah, dalam membela agama Allah, dalam jihad fisabilillah, atau bahkan mungkin dalam membela negara ini tatkala perang, ya nggak jadi masalah. Kita lawan. Kalau seandainya kita terbunuh, maka kita bisa jadi mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita melarikan diri daripada peperangan, maka siap-siap kita termasuk 7 golongan yang bisa merusak daripada kehidupan manusia, atau 7 perkara yang bisa menjadikan manusia itu menjadi rusak dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah wa qadzfal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Yang terakhir adalah menuduh wanita soleh itu yang menyangka berbuat tidak benar. Jadi ada orang yang menuduh terhadap wanita yang solehah, seorang perempuan yang solehah, yang berbudi pekerti baik, akhlaknya baik, ibadahnya rajin. Kemudian ada orang yang tidak senang kepada dia. Kemudian si perempuan ini dituduh kepada hal-hal yang tidak baik, hanya sebagai fitnah, hanya sebagai tuduhan, di mana tuduhan ini memang ingin menjatuhkan dia, ingin memfitnah dia, agar apa? Agar wanita soleh ini tercemar di masyarakat nama dan kehidupannya. Kalau seandainya ada orang yang menuduh hal demikian terhadap wanita yang solehah, maka sudah pasti dan otomatis dia akan termasuk orang-orang yang bisa merusak daripada dirinya dan merusak daripada orang lain. Maka sebab itu harus dijauhi daripada perkara-perkara ini. Jadi ada 7 perkara yang 7 ini harus kita jauhi. 7 perkara ini bisa membuat diri kita bahaya, bahkan tidak hanya diri kita, bisa pun orang lain itu ikut menjadi rusak, ikut menjadi bahaya dengan asbab kita mempunyai daripada 7 perkara ini. Jangankan ada 7, 1 pun mudah-mudahan tidak ada yang sampai ada menyangkut di diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingganya kita senantiasa selalu dalam lindungan dan belaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar daripada hal-hal yang sifatnya bisa mendatangkan kemadaratan buat kita dan bisa merusak daripada tatanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemirsa Risalah Dakwah TV dimanapun berada, dan mudah-mudahan senantiasa sekali lagi kita terhindar daripada 7 perkara ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelafaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.